Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini adalah terkait dengan permasalahan Islam Nusantara yang sebetulnya dilihat dari berbagai kritikus-kritikus yang melandasinya atau menghadapinya, bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus dipertimbangkan dari para kritikus itu. Yang pertama, bahwa Islam Nusantara itu dianggap sebagai lokalisasi atau Jawaisasi, karena memang kebanyakan para wali songo itu lahir di Jawa. Adapun di Sunda atau di Cirebon itu adalah salah satu diantaranya dibandingkan dengan 8 dewan wali yang lain, sehingga dianggap bahwa Islam Nusantara sebagai Jawaisasi. Yang kedua adalah terkait dengan antitesa dari Islam Arab, sehingga di antara Islam Nusantara dengan Islam hasil produk antara budaya dan prinsip-prinsip keagamaan yang lahir di Arab itu dibenturkan dengan Islam yang berkembang di Nusantara, sehingga kritikus-kritikus ini melahirkan atau membenturkan antara Islam yang ada di Arab dengan Islam yang di Jawa atau di Sunda atau di Nusantara secara umum. Yang ketiga adalah bahwa Islam Nusantara dianggap sebagai sebuah cara untuk mengembalikan, bernostalgia kepada Islam zaman Mataram. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kemajuan. Dan Islam Nusantara dianggap sebagai mengembalikan kepada kejayaan atau dalam tanda petik kejayaan masa lalu yang hadir atau yang mampu untuk mengkonversi dari Hindu, Buddha, Kapitayan, Keharingan, dan Sunda Wiwitan menjadi Islam secara senyap. Hal ini tentu saja para kritikus ini tentu saja tidak selalu benar, tetapi perlu dipertimbangkan. Mungkin kajian-kajian dari Taufik Abdullah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas kali ini, karena Islam Nusantara itu dianggap bukan sinkretisme Islam antara budaya lokal dengan prinsip agama Islam. Makanya Taufik Abdullah itu mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan proses kimiawi antara Islam sebagai sebuah system of belief dengan kultur-kultur Nusantara yang begitu beragam, sehingga disebutnya ini adalah perwujudan kultural dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita juga perlu melihat kenapa ini bisa terjadi. Mari kita melihat dari sudut, kalau ini kita diambil dari sudut fikih ya. Yang pertama dari sudut dalil atau istidlal. Dalil itu kan ada dalil primer, ada dalil sekunder. Kita melihat Al-Quran dan hadis itu menjadi dalil primer, tetapi dalil sekundernya itu bisa beragam, bisa berbagai macam, karena Al-Quran dan juga hadis itu tidak terlepas dari konteksnya. Ada asbabun nuzulnya, juga ada asbabul wurudnya, sehingga dalil sekunder itu harus menjawab permasalahan konteks-konteks yang hadir belakangan, sehingga ada ijma, ada qiyas, bahkan ada istihsan kebijakan, ada saddud juriyah, juga ada yang paling penting adalah uraf atau adat. Sehingga dalam kelompok-kelompok Islam Nusantara menganggap bahwa uruf ini sangat penting, sehingga kaidah usul fikih terkait dengan al-adah muhakamah itu menjadi patokan, menjadi dasar bahwa adat itu adalah sebuah sistem hukum yang perlu diikuti. Oleh karena itu dari al-adah muhakamah ini atau dari uruf ini, maka lahirlah perwujudan dari mabadi syar'i, di mana mabadi syar'i atau prinsip-prinsip syariah ini dia mengkomodifikasi, menyusun terkait dengan maqasid syar'i. Oleh karena itu tentu saja dari mabadi syar'i ini lahir paling tidak 2 hal yang mendukung terkait dengan Islam Nusantara. Yang pertama adalah terkait dengan wasatiyah atau moderat atau moderasi atau ausatiyah. Yang kedua adalah terkait dengan waqi'iyah, hal-hal yang prinsip yang di dalam kontemporer tidak dijelaskan dalam fikih klasik,
fasik dan juga bahkan dalam Al-Quran dan hadis, maka ini perlu dikaji. Sehingga prinsip-prinsip dakwah Wali Songo itu kan lebih mengedepankan waqi'iyah. Sehingga misalkan Sunan Kalijaga, beliau bagaimana cara untuk memindahkan ajaran-ajaran dari wayang, dari ajaran Hindu itu kepada nilai-nilai Islam. Jadi sebetulnya bukan ceritanya, tapi dia memindahkan nilai-nilai yang ada di Islam ke dalam cerita itu. Seperti misalkan kasusnya di dalam wayang itu ada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu kan sebenarnya tidak ada, tetapi Sang Hyang Widi dinarasikan sebagai kholik atau sebagai zat yang menciptakan dewa-dewa yang ada di dalam Brahma, di dalam cerita wayang itu. Atau misalkan Dewi Drupadi ya, Dewi Drupadi itu seorang dewi yang poliandri. Nah, di dalam Islam tidak menerima poliandri, tetapi menerima yang disebut dengan poligami, sehingga di sana tidak dicantumkan Dewi Drupadi sebagai pengagum poliandri, tetapi justru dibalikan menjadi poligami. Saya kira itu saja beberapa pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.